إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang manusia dan jin yang dua-duanya memiliki syariat yang sama, nabi yang sama, kewajiban yang sama, larangan-larangan yang sama yang harus ditinggalkan. Tidak ada perbedaan. Berarti mereka wajib sholat, wajib puasa, wajib berwudu, dan seterusnya. Sama dengan kita. Karena nabinya satu. Nabi tidak pernah mengajarkan syariat khusus kepada jin. Ya. Bagaimana tentang masuknya jin ke badan manusia? Bukankah ini kekhususan? Berarti jin itu dilarang berzina seperti manusia, dilarang minum khamar seperti manusia, dilarang mencuri seperti manusia, dilarang membunuh seperti manusia. Ditambah satu lagi, dilarang masuk ke jasad manusia, kesurupan itu. Apakah seperti itu? Tidak, sama saja. Masuk ke dalam keumuman apa? Mendolimi sesama, mendolimi orang lain. Mendolim. Ketika jin itu masuk ke dalam diri manusia, jasad manusia, berarti dia sedang apa? Sedang zalim. Zalim kan haram, zalim dilarang. Jadi pengkhususan tadi tidak tepat, berarti sama saja. Sama persis dengan manusia, dilarang berbuat zalim, dilarang mengambil hak orang lain. Ini hak orang lain. Badan-badan dia kenapa masuk? Termasuk ketika menempati rumah kita, zalim dia. Zalim dia. Manusia saja tidak boleh menempati rumah kita tanpa seizin kita, ya kan? Ini jin, maka lebih tidak boleh lagi. Maka ketika ada orang masuk ke rumah kita, menempati rumah kita, padahal kita tidak izinkan, marah kita, tersinggung kita. Nah, ketika ada jin memasuki rumah kita, melakukan sesuatu, bikin suara gaduh dan seterusnya, maka kita harus lebih marah lagi. Gitu, kita marah. Tidak boleh takut. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan mereka dengan harapan supaya mereka keluar dari rumah kita. Walaupun itu atas permintaan mereka, tidak boleh. Tidak boleh ada tawar-menawar. Kalau manusia mungkin karena kita lemah, yang masuk itu kuat, dia bilang saya akan tinggalkan rumah ini asal saya diberi nasi misalnya, ya kan. Daripada dia kelamaan di rumah kita, udah kita kasih nasi, lauk pauk. Nah, boleh kan? Kalau jin jangan. Jin jangan. Walaupun keluar dari mulutnya, jin itu bersuara, mungkin lewat siapa gitu ya, bahwa saya akan meninggalkan rumah ini dengan syarat begini, begini, begini.
maka penuhi jangan. Walaupun permintaannya itu seolah bagus. Minta dibacakan surat ini, minta dibacakan surat itu, minta dibacakan surat Al-Fatihah misalnya. Jangan. Bacakan surat lain. Gitu. Jangan mengikuti maunya dia. Nanti kita kena perangkap dia. Gitu ya. Walidzalika nara. Oleh karena itu kita lihat, kata beliau, ba'da ahli ilm, sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, idza ji'a ilaihi bisahsin masru'in, ketika didatangkan kepada seorang ulama ini seseorang yang kemasukan jin, kesurupan, apa yang dilakukan oleh ulama ini? Ya'iduhu wa yudzakiruhu billah, dinasihati, didakwai, diingatkan bahwa ini berdosa, ini zalim, ini haram. Diingatkan. Perkara terima atau tidak bukan urusan kita. Sama seperti dakwah, ya kan? Diterima atau tidak bukan urusan si dai. Urusan si dai hanya menyampaikan. Nah, hanya seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jangan gulu, jangan berlebihan, mengajak dialog, bertanya jawab, nanya namanya siapa, asal dari mana, umurnya berapa. Ini mau sensus apa? Ya? Ngapain? Apa perlunya? Kita tahu umurnya segala macam, iseng saja kan? Nggak usah lah. Ya, paling katakan kalau Anda Muslim, maka Anda harus tahu bahwa Anda sedang berbuat dosa begini. Gitu. Kalau kafir boleh disuruh masuk Islam, ya, baca syahadat, kemudian disuruh keluar. Gitu. Kemudian beliau membahas min talabil amri wan nahyi. Ada dua perintah. Perintah pertama untuk dilakukan, perintah kedua untuk ditinggalkan. Atau dengan kata lain, satu perintah, satu larangan. Bahasa kita gitu ya. Bahasa fikihnya sama, tolab. Tolab ada dua, lil amri walin nahyi. Tolab untuk memerintahkan dan tolab untuk melarang. Dua-duanya permintaan. Nah, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia beda. Perintah bukan larangan, larangan bukan perintah. Perintah lawan kata larangan, larangan lawan kata perintah. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdoliyah. Apakah perintah ini yang perintah ya, yang perintah dulu ya, belum yang larangan. Yang perintah ada dua, ala sabilil ilzam wa ala sabilil afdoliyah. Perintah yang harus dilaksanakan. Yang kedua, perintah yang lebih baik dilaksanakan. Dalam bahasa kita, wajib, mustahab. Mustahab atau wajib. Atau bahasa orang awam, wajib apa sunat? Sunat apa wajib? Apakah sunat itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Jawabnya, iya. Iya. Apakah sholat duha itu diperintahkan? Iya. Apakah sholat tahajud itu diperintahkan? Iya. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Fatahajjad. Tahajjada yatahajjadu tahajjud. Bertahajudlah.
Berarti perintah kan? Qobliyah maghrib diperintahkan? Iya. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Terusannya liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Maksudnya qobliyah maghrib. Terusannya bagi siapa yang mau. Berarti perintah, tetapi bukan perintah wajib. Kenapa? Tadi ada embel-embel liman sya'a gitu. Walaupun seandainya tanpa lafadz liman sya'a belum bisa dikatakan wajib. Kenapa? Kenapa? Bukankah hukum asal perintah wajib? Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Titik sampai di situ. Maka qobliyah maghrib wajib? Nah, belum tentu. Ya. Hukum asal iya, tapi tidak. Dalam hal ini wajib kita katakan tidak. Kenapa? Karena Rasul sudah membatasi. Rasul sudah bersabda sebelum ini bahwa sholat wajib itu cuman 5 waktu gitu. Jadi bukan berarti ini keluar dari hukum asal, enggak. Tetap hukum asal perintah wajib. Ya. Nah, di sini tidak wajib karena apa tadi? Nabi mengatakan bahwa yang wajib cuman 5 waktu. Ketika ada orang masuk Islam, lalu Nabi menyuruh dia membaca syahadat. Setelah syahadat aku harus apa lagi ya Nabi? Nabi menjawab sholat. Berapa? 5 waktu. Cuman 5 waktu ya Rasul, tidak ada yang lain? Ada. Illa anta tawwa'a syai'an. Kalau engkau mau. Ya. Kalau enggak mau ya cukup 5 waktu. Kalau engkau mau bisa duha, bisa qobliyah ba'diyah, bisa tahajud, bisa witir. Nah, ini menunjukkan bahwa solat yang wajib sudah dibatasi oleh Nabi 5 waktu. Oleh karena itu lemah pendapat sebagian orang, bukan sebagian orang, sebagian ulama, bahkan sebagiannya murid-murid Syekh Albani yang mengatakan solat Id wajib. Solat Id wajib. Dan ini bukannya tanpa hujah. Cukup kuat hujahnya. Kenapa solat Id dikatakan wajib? Satu, wanita-wanita yang dipingit, yang sehari-harinya tidak boleh keluar, dipingit, dijaga oleh ayahnya, oleh ibunya, tidak boleh keluar. Berarti kita tahu di zaman Nabi, di zaman sahabat itu ada wanita pingitan. Wanita itu dipingit, tidak boleh keluar rumah. Dan kita pernah mendengar di negeri kita itu pernah terjadi itu. Wanita-wanita itu dipingit, nggak boleh keluar rumah. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Ketika datang hari Id, wanita-wanita yang dipingit ini disuruh keluar. Gimana nggak wajib? Gimana nggak wajib? Gitu ya. Ini pendapat yang kuat. Yang kedua, solat Id bisa membatalkan solat Jumat. Gimana nggak wajib? Solat Jumat jelas wajib. Itu bisa dibatalkan oleh solat Id. Artinya orang yang paginya sudah solat Id, ketika hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka siangnya tidak wajib ikut solat Jumat. Ini kuat sekali. Tapi kita katakan lemah karena apa? Karena sudah dibatasi oleh Nabi. Kan tidak mungkin Nabi berbicara asal-asalan. Nabi bicara sekenanya. Kalau kita bicara sekenanya, yang ada di otak kita, yang ada di ingatan kita, Nabi tidak. Kalau Nabi berbicara seingat-ingat beliau saja, nanti gampang istilahnya klarifikasi lagi, ntar gampang lah klarifikasi lagi ya. Oh bukan itu, enggak salah ya, begini ya. Ya bukan Nabi namanya, bukan maksum namanya.
Beliau berbicara dijaga, gitu ya. Maka tidak pernah ada ucapan beliau yang didiamkan oleh Allah ternyata salah. Kalau salah ditegur. Berarti ucapan Nabi ini betul-betul wahyu dan diatur oleh Allah bahwa salat yang wajib cuman 5 waktu. Oleh karena itu salat Id itu salat yang sangat ditekankan. Sangat-sangat ditekankan, muakkadah. Tapi mengatakan wajib tidak. Karena tentu akan menyalahi sabda Nabi tadi. Setelah aku bersyahadat, aku harus apa lagi ya Rasul? Jawab Nabi, salat 5 waktu. Hanya 5 waktu? Kata Nabi, iya hanya 5 waktu. Illa anta tatawwa'a syai'an. Kecuali kalau mau menambah yang sunat-sunat. Berarti di luar yang 5 waktu sunat. Tidak wajib. Ya. Wa in kana ala sabilil ilzam. Kalau perintah itu ilzam. Ilzam itu perintah yang wajib itu tadi. Fahuwa wajibun fil amr. Maka wajib dilaksanakan. Wa haramun fin nahyi, dan haram dilakukan kalau itu larangan. Ya, ini kan tolab. Tolab itu bisa menyuruh, bisa melarang. Wa in kana 'alal afdaliyati fa huwa mandubun fil amr. Kalau perintah itu afdaliyah saja, maka sunnat diamalkan, disukai untuk diamalkan. Apapun selain sholat 5 waktu, puasa apapun selain puasa Ramadan atau mengkodoknya atau puasa nadar, ya. Wa makruhun fin nahyi, dan makruh untuk larangan. Jadi lebih baik ditinggalkan. Walaupun diamalkan boleh. Istilahnya makruh. Fasaratil aqsamu arba'atan. Oleh karena itu jadilah 4. Jadilah 4. Atau boleh ditambah menjadi 5, yaitu mubah. Ya. Secara hukum 4. Apa yang pertama? Amrun ala wajhil ilzam. Perintah yang harus ditaati, berarti wajib. Yang kedua, amrun ala wajhil afdaliyah. Perintah yang afdaliyah saja, berarti mustahab. Istilah orang awam, sunat. Ya. Yang ketiga, nahyun ala wajhil ilzam bitark. Larangan untuk diamalkan, berarti haram. Berarti haram, ya. Kemudian nahyun ala wajhil afdaliyah. Larangan afdaliyah. Jadi lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Berarti memang ada istilah makruh, istilah sunat, istilah wajib, istilah haram, itu memang ada. Dan inilah usul fikih. Yang dengan usul fikih kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Gitu. Sebab tanpa usul fikih, baca satu riwayat, kita akan buru-buru menyimpulkan. Ambil contoh, kita ulang lagi masalah sholat ya. Nabi sedang khutbah, datang seseorang, khutbah Jumat ya, langsung duduk. Langsung duduk. Oleh Nabi diapakan? Disuruh sholat tahiyatul masjid. Nah, barangkali ada yang berpendapat, berarti wajib sholat tahiyatul masjid, dan memang ada. Memang ada. Bukan orang awam, ulama berpendapat bahwa sholat
tahiyatul masjid wajib. Kenapa? Kan mendengarkan khutbah Nabi luar biasa, hal yang sangat besar, bahkan wajib. Kok ditinggalkan? Tentu ketika sholat kan konsentrasi ke sholat, tidak konsentrasi ke khutbah. Nah, tinggalkan khutbah Nabi artinya berkonsentrasi sholat 2 rakaat. Berarti sholat tahiyatul masjid wajib. Betulkah mendapat ini? Tidak betul. Ya. Di samping terjawab oleh yang kita bahas barusan, sholat 5 waktu, kalau kita merujuk riwayat-riwayat lain menunjukkan bahwa pernah Nabi membiarkan orang datang ke masjid duduk. Kalau tidak salah pernah kita bahas dulu ya. Pertama, ada 3 orang mendatangi majelis Nabi. Di masjid ini Nabi sedang memberikan muhadarah, ceramah di masjid. Datang 3 orang. Yang pertama langsung ke depan cari-cari tempat. Akhirnya dapat tempat. Tidak malu-malu. Yang kedua malu, maka duduk di belakang. Yang ketiga pulang meninggalkan majelis Nabi. Entah kemana dia. Selesai majelis, Nabi bersabda, orang yang pertama dia cari-cari tempat, maka Allah kasih tempat. Gitu. Orang yang kedua malu, maka Allah pun malu. Artinya Allah berikan, Allah hormati rasa malunya itu, dikasih tempat di belakang. Orang yang ketiga berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Ya, ini sekaligus membantah akidah Jabariyah, bahwa manusia itu apapun yang terjadi memang semuanya seperti robot diatur oleh Allah, ini dibalas. Kapan Allah berpaling? Ya dia dulu yang berpaling. Gitu. Kenapa Allah memberikan tempat? Karena dia mau cari-cari tempat, mau usaha, tidak malu. Gitu. Nah, pertanyaan, dari cerita awal tadi sampai akhir tadi, 3 orang tadi, yang 2 orang khususnya ya, yang duduk di majelis itu, di depan, di belakang, ada kata-kata sholat tahiyatul masjid? Nah, tidak ada. Padahal jelas itu di masjid, dan Nabi melihat. Gimana nggak melihat? Nabi berkomentar. Nabi tidak menyuruh 2 orang ini sholat tahiyatul masjid. Gugur ucapan tadi. Gugur ucapan tadi. Ya. Satu lagi. Ini termasuk ilmu usul fikih. Bolehkah, ini untuk membantah sholat tahiyatul masjid itu wajib, bolehkah orang yang berhadas kecil, kalau hadas besar kan ada hadis walaupun dhaif ya, ini hadas kecil, belum wudu, bolehkah masuk masjid? Bolehkah? Boleh. Gak ada ulama yang melarang. Haram bagi yang berhadas kecil masuk masjid. Ya. Belum ada seorang ulama yang mengatakan yang berhadas kecil haram masuk masjid. Gak ada. Berarti boleh. Berarti sholat tahiyatul masjid gak wajib. Katanya boleh. Kalau berhadas kecil masuk masjid, mungkin gak sholat tahiyatul masjid? Ya gak mungkin, berhadas kecil belum wudu masuk sholat. Nah, maka dia masuk di masjid, ngapain? Mungkin duduk, mungkin berbaring, mungkin nyender, mungkin apapun, nggak sholat. Ini bagian dari ilmu usul fikih. Ya. Ditambah satu lagi mubah. Apa mubah? Dilaksanakan dan tidak dilaksanakan gak ada pengaruhnya pahala dosa. Ya. Kalau
Kalau sholat tahiyatul masjid kan jelas ada pahalanya. Kalau puasa Senin Kamis jelas ada pahalanya. Ya. Bersin mengucapkan alhamdulillah jelas ada pahalanya. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah jelas ada pahalanya. Tapi kalau membeli, menjual, makan, minum, mandi, ya, hukum asalnya semuanya kan mubah. Mandi ya, bukan mandi junub, bukan mandi Jumat, mandi. Gitu. Tidur, bangun, ya. Ini hukum asalnya mubah. Tapi ingat, yang mubah ini bisa menjadi wajib. Dan bisa menjadi haram. Gitu. Membeli tadi apa? Mubah kan? Mungkinkah ada orang membeli sesuatu dan haram? Mungkin. Mungkin sekali. Membeli khamr, membeli racun untuk membunuh orang, ya. Atau mungkinkah membeli dan wajib? Hukum asal membeli kan mubah, tidak berpahala, tidak dosa. Tapi membeli itu bisa menjadi wajib. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Membeli apa? Membeli makanan. Ketika anak istri kita kelaparan, wajib. Wajib. Ya. Atau membeli air ketika tidak ada air buat berwudu. Kita tidak punya air, nggak mungkin kita dapat air tanpa beli. Bisa saja kan? Di satu tempat, di satu keadaan. Sementara kita harus sholat, uang ada. Ya. Maka menjadi wajib. Ya. Termasuk beli tiket pesawat ke Saudi, wajib kan? Ketika kita punya uang, ketika badan kita sehat, dan ketika kita belum berhaji, maka membeli tiket ke sana wajib. Ya. Sekarang tentu bukan tiket doang, ya. Ya tiket, ya hotel, ya akomodasi, ya segala macam dalam bentuk travel. Maka menyerahkan uang ke travel atau ke biro haji atau ke depak atau ke apapun yang menyelenggarakan itu wajib. Kalau badan kita sehat, kalau kita punya uang, ya, dan kita belum berangkat haji. Jadi kesimpulannya yang mubah bisa menjadi wajib. Yang mubah bisa menjadi haram. Tergantung keadaan. Nah, ini butuh penalaran. Ini butuh akal. Dan kita harus menggunakannya. Ya. Farajulun laisa indahuma. Ini contoh yang tadi. Ya. Seseorang yang tidak memiliki air wa arada shalah, dan dia mau salat, wa wajadal ma'a yuba'u fil aswaq, dia dapati air itu dijual di pasar, fa aslul bai'i mubah, hukum asal membeli adalah mubah. Wa fi hadzal hal idza lam yatawassil ila al-wudu illa bisyara' sara syara' wajiban. Ketika dia tidak mungkin bisa mendapatkan air kecuali harus dengan membeli, maka membeli air ketika itu menjadi wajib. Ya. Rajulun laisa ma'ahu siwak. Seorang yang tidak punya siwak. Wa huwa yuridu ayatawadda. Waktu itu dia ingin berwudu. Kan ketika berwudu disunahkan apa? Bersiwak.
laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak fi kulli wudu, pasti aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Wa fi riwayatin fi kulli salah, setiap kali mereka salat. Nabi akan perintahkan itu, tetapi beliau takut memberatkan. Inilah rahimnya beliau, sayangnya beliau kepada kita umatnya. Jadi jangan sampai umat ini terbebani. Oleh karena itu solat berjamaah taraweh yang keutamaannya luar biasa, solat sepanjang malam berjamaah, ya kan? Dan Nabi ingin sekali, tapi Nabi tidak mau. Nabi tahan-tahan. Bahkan para sahabat semangat menunggu-nunggu. Malam pertama lumayan banyak, malam kedua jauh lebih banyak, malam ketiga penuh, hampir tidak muat. Malam keempat Nabi tidak keluar. Kenapa? Ini beliau tidak mau berjamaah salat tarawih itu menjadi wajib. Wajib tentu berat sekali dan banyak sekali yang berdosa. Inilah rahimnya beliau. Wa wajada siwaka yuba'u fis suq, lalu dia dapati ada orang yang menjual siwak di pasar. Fasyira'u hina idzin mustahabbun, maka membeli siwak saat itu menjadi apa? Menjadi mustahab, bukan menjadi wajib, bukan mubah lagi, bukan mubah, mustahab, sunat. Jadi keluar dari hukum asal. Wasafaru ila baladin min ajli yastabiha fiha ma harrama Allah. Safar. Apa hukum safar? Mubah. Laki-laki ya, tanpa mahram. Kalau perempuan tentu harus dengan mahram. Ke Surabaya, ke Bandung, ke Makassar, kemanapun, hukum asal mubah. Tapi safar yang hukum asalnya mubah bisa menjadi haram ketika tujuannya haram. Safar ke Surabaya tujuannya berziarah kubur, tujuan utamanya. Mungkin ziarah kubur 1 jam, 2 jam, mungkin kuburan ibunya yang sangat dia cintai waktu hidup. 2 jam setelah itu mungkin mampir warung atau apa, balik lagi ke Jakarta naik pesawat misalnya. Ini dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa apa dapat pahala? Dapat dosa. Dapat dosa. Kenapa? Karena ziarah kubur termasuk ibadah. Ziarah kubur termasuk ibadah. Sedangkan ibadah tidak boleh dilakukan dengan cara safar. Enggak boleh. Ibadah dengan cara safar itu hanya boleh untuk 3 masjid. Kuburan tentu manapun enggak boleh. Jadi Masjid Nabawi boleh, bukan kuburan Nabi. Bedakan antara Masjid Nabi dengan kuburan Nabi. Karena Masjid Nabawi tidak ada kuburan di dalamnya, kuburan Nabi bukan di dalam masjid awalnya. Iya kan? Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Muawiyah, di zaman Yazid, terus sampai kira-kira 109 atau 110 Hijrah, baru kubur Nabi itu masuk ke Masjid Nabawi. Sebelumnya tidak. Walaupun terjadi perluasan di zaman Utsman, tidak ngotak-ngatik kubur Nabi. Terjadi lagi perluasan, tidak ngotak-ngatik, selalu ke arah depan atau ke kanan. Di tahun 110 atau 109 Hijrah itu ke kiri.
masuklah kubur Nabi ke Masjid Nabawi. Dan ini musibah besar dan ditentang oleh sejumlah ulama, di antaranya mantu dari Abu Hurairah, yaitu Sa'id bin Musayyab, tapi tidak digubris oleh penguasa waktu itu. Ya, oleh karena itu Imam Malik nggak suka. Imam Malik kan di situ di Masjid Nabawi, maka dikatakan Imam Darul Hijrah. Nah, seringkali Imam Malik itu melihat ada orang datang dari Mesir langsung ke kubur Nabi. Ada orang datang dari Syam langsung ke kubur Nabi. Ada orang dari Yaman langsung ziarah ke kubur Nabi. Imam Malik tidak suka melihat ini. Dan tidak boleh. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika hari pertama, awal pertama masuk Madinah? Sholat di Masjid Nabawi. Kalau pas bukan waktu sholat, misalnya jam 9, jam 10 pagi, ya boleh sholat tahiyatul masjid, ya, sholat duha kalau bisa di Raudhah. Kalau enggak ya di mana saja. Setelah itu silahkan berziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa haram ke Surabaya, niat utamanya ziarah kubur? Karena ziarah kubur ibadah. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh ada safar ibadah, tidak boleh. Safar dalam rangka ibadah tidak boleh, haram. Kecuali menuju 3 masjid tadi. Untuk 3 masjid tadi boleh. Berarti masjid ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya haram. Termasuk ziarah kubur kan ibadah. Termasuk iktikaf kan ibadah. Bolehkah kita sengaja ke Lampung misalnya, tujuan utama iktikaf di masjid di Lampung itu? Tidak boleh. Ke Aceh, Surabaya, kemanapun yang boleh 3 masjid tadi. Gitu ya. Iktikaf, ziarah kubur, ya, itu yang kita dapati. Adapun ibadah ghairu mahdhah boleh. Silaturahim kan ibadah, tapi kan ghairu mahdhah boleh. Tujuan kita ke Surabaya adalah bersilaturahim ke paman kita, tentu boleh. Walaupun silaturahim itu ibadah, tapi kena ibadah ghairu mahdhah. Yang tidak boleh adalah ibadah mahdhah. 3 ciri itu harus antum pegangi. Untuk membedakan mana mahdhah, mana ghairu mahdhah, ada 3. Pegangi itu ya. Sudah sering sekali kita bahas. Agar antum tidak terkecoh dengan syubhat yang mengatakan, sama aja ini kan ibadah. Senyum ibadah, silaturahim ibadah, sedekah ibadah. Berarti harus mencontoh Nabi. Kalau antum faham 3 kaidah ibadah mahdhah itu, antum tidak akan terkecoh dengan syubhat itu yang mengatakan bahwa senyum juga ibadah, cari nafkah juga ibadah. Mosok harus mencontoh Nabi? Katanya ibadah harus mencontoh Nabi. Paham ya? Wa aslu safari halal. Adapun hukum asal safar adalah halal, mubah. Ya, tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya, mubah saja. Akan muncul pahala karena sesuatu, akan muncul dosa karena sesuatu. Gitu. Nah, sifat safarnya harus dipenuhi. Tidak ada perselisihan antara sifat safar wanita, tentu harus bersama mahram. Nah, ada perselisihan tentang sifat safar laki-laki. Haruskah berdua, bertiga? Ini ada khilaf. Ada khilaf. Sebagian mengatakan haram karena lafadz Nabi. Safar sendirian 1,
1 setan. Safar berdua, 2 setan. Safar bertiga, nah itulah safar yang sesungguhnya. Safar yang diperbolehkan. Nah, berdasarkan riwayat ini, sebagian ulama, termasuk Syekh Salim, mengharamkan safar sendirian. Tapi banyak riwayat sahabat misalnya dan juga riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bolehnya, maka sangat ditekankan untuk bertiga, jangan sendirian. Nah, yang beliau bahas bukan sifat safarnya, tapi hukum asal safar. Hukum asal safar adalah mubah. Dan sekali lagi, yang mubah ini bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh. Seperti kita ke Mekah kan safar. Apa hukumnya? Wajib. Kalau kita belum berhaji, kalau kita punya uang, kalau badan kita sehat, kalau ada kendaraan yang mengantarkan kita ke sana. Kemudian beliau bahas tentang sah dan tidaknya sebuah perbuatan. Beliau mengambil contoh di sini jual beli. Adakah jual beli yang tidak sah? Artinya ketika kita sudah transaksi, barang sudah kita ambil, uang sudah kita serahkan, atau sebaliknya kita yang menjual, barang sudah kita serahkan, uang sudah kita ambil, dan setelah itu harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Mungkinkah? Mungkin. Nah, beliau mengambil contoh apa? Rajulun ba'a ba'da nida'il jumu'atit tsani. Seseorang yang menjual dagangannya setelah azan Jumat. Beliau mengatakan azan Jumat kedua, ya. Beliau kan hidup di Mekah Madinah. Entah sudah berapa ratus tahun di Mekah Madinah, Jumat itu azannya 2 kali. Sebagaimana yang antum lihat di sana, dan ini ijtihad Utsman. Sudah pernah kita bahas dulu, apakah ini kesepakatan sahabat? Bukan. Bukan. Ini tidak termasuk sabda Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Utsman kan sahabatku, berarti kita ikuti sunnahnya Utsman, ijtihadnya Utsman, yaitu Jumat azan 2 kali. Tidak. Kenapa? Karena para sahabat tidak sepakat. Para sahabat tidak sepakat. Yang menjadi sunnah sahabat itu harus terjadi kesepakatan seluruh sahabat. Seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, memerangi sesama muslim yang tidak mau bayar zakat, memerangi sesama muslim yang tidak mau taat kepada penguasa Khawarij. Ini kan semua dilakukan oleh para sahabat, padahal belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi belum pernah membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Nabi belum pernah berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Nabi belum pernah membunuh, memerangi sesama muslim. Kok dilakukan oleh Abu Bakar? Kok dilakukan oleh Ali? Kenapa itu dikatakan sunnah? Kenapa itu dikatakan boleh? Padahal Nabi tidak pernah melakukan. Jawabnya, karena sahabat semuanya sepakat. Karena sahabat semuanya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, untuk sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, walaupun belum pernah dicontohkan oleh Nabi. Adapun azan 2 kali di hari Jumat, tidak sepakat para sahabat. Artinya ijtihad Utsman ini ditentang oleh sebagian sahabat, berarti tidak sepakat. Yang paling tegas Ibnu Umar. Terlihat sekali ketidaksukaan, ketidaksetujuan Ibnu Umar atas ijtihad Utsman azan Jumat
2 kali. Karena beliau hidup di Mekah Madinah, maka beliau mengatakan adzan Jumat kedua. Ya. Kita katakan ya adzan Jumat kalau masjid-masjid kita adzan Jumat sekali, dan itu sunahnya Nabi, Abu Bakar, Umar. Nah, setelah terdengar adzan Jumat tadi, si fulan menjual sesuatu. Menjual handphone misalnya, menjual laptop misalnya. Wa huwa mimman tulzimuhul jumu'ah, dan dia termasuk orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya dia bukan seorang wanita, dia tidak sedang safar, dia tidak sakit, artinya wajib Jumat. Maka jual belinya rusak, fasad, batil, ya, harus dibatalkan, ya, tidak sah. Karena ketika dilarang berarti nggak sah. Ya. Sahkah pernikahan antara kakak dengan adik? Tidak sah. Walaupun pakai saksi, pakai wali dan sebagainya, nggak sah. Cerai, ya nggak usah cerai. Kalau cerai kan berarti sah. Ya nggak usah cerai, ya dianggap aja mulgha, istilahnya udah sia-sia, dibatalkan, nggak ada pernikahan itu. Termasuk ketika Nabi mendengar fulan dan fulanah yang baru saja menikah itu ternyata pernah menyusu pada wanita yang sama. Datang seorang wanita tua mengatakan, aku pernah menyusui kalian berdua, berarti saudara sepersusuan. Nabi bilang, batalkan. Nabi nggak mengatakan ceraikan istrimu, tidak. Ya, wallahu a'lam. Ya. Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.